Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Apple Intelligence di Apple iPad Pro M5. Oke, pertama kita perlu membuka pengaturan. Sekarang gulir ke bawah dan temukan Apple Intelligence dan Siri. Pastikan fitur ini sudah diaktifkan. Juga, jika Anda mengaktifkannya untuk pertama kali, ada kemungkinan seluruh perangkat lunak dan fitur Apple Intelligence perlu diunduh terlebih dahulu. Anda akan melihat notifikasi di bawah kalimat Apple Intelligence. Anda harus mengaktifkan Wi-Fi, pastikan sudah terhubung, lalu cukup tunggu hingga semuanya selesai diunduh. Sekarang mari kita mulai dengan Siri. Anda bisa melihat bahwa kita memiliki permintaan Siri. Di sini, Anda tentu saja bisa memilih bahasa terlebih dahulu. Anda dapat memilih bahasa yang didukung dari daftar tersebut. Di bawahnya, ada fitur bicara dan ketik ke Siri. Dalam kasus saya mengaturnya agar Siri atau Hey Siri dapat meluncurkannya. Anda juga bisa memilih opsi kedua atau benar-benar mematikannya. Anda juga bisa menekan tombol tab untuk Siri, tekan dan tahan tombol samping untuk berbicara dengan Siri, dan kita juga bisa mengetik ke Siri saat kita mengetuk 2 kali bagian bawah layar, seperti itu. Anda bisa melihat bahwa Siri sudah muncul. Sekarang saya akan tetap menggunakan fungsi itu, nanti saya akan tunjukkan cara meluncurkannya. Kita juga bisa mengaktifkan opsi izinkan Siri saat perangkat terkunci. Anda bisa mengubah suara, Anda bisa mengaktifkan respons Siri, Anda juga bisa menutup telepon berkat Siri. Jadi misalnya, ketika Anda sedang menelepon, Anda bisa mengaktifkan fungsi itu. Dan kemudian yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatakan, Hey Siri, tutup telepon dan panggilan akan otomatis berakhir. Mari kita aktifkan fitur itu. Namun, Anda perlu diketahui bahwa fitur ini mungkin hanya berfungsi, misalnya di FaceTime saja. Tidak semua aplikasi akan mendukungnya. Selanjutnya adalah mengirim pesan dengan Siri. Kita bisa klik pada kirim pesan secara otomatis untuk mengirim pesan dengan cepat tanpa Siri meminta Anda mengonfirmasi sebelum mengirim. Aktifkan kirim pesan secara otomatis sesuai keinginan Anda dan di bawahnya ada baca pesan. Siri juga akan membacakan pesan menggunakan bahasa yang ada di daftar ini. Ini tidak akan mengubah bahasa utama. Siri mendengarkan dan merespons. Jika Anda ingin, klik pada tambahkan bahasa dan tambahkan dari daftar tersebut. Oke, sekarang mari kita coba meluncurkan Siri terlebih dahulu, mungkin dengan menahan tombol di sini. Kita punya tombol samping, jadi cukup tahan tombol itu, dan sekarang Anda bisa melihat warna-warna di bingkai. Itu berarti Siri sedang merekam suara saya. Sekarang mari kita coba dengan Hai Siri. Hai Siri. Sepertinya saya lupa mendaftarkan suara saya ke perangkat ini, sehingga fitur ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Biasanya jika suara sudah terdaftar, sistem akan mengenali suara pengguna dan menjalankan perintah dengan baik. Karena pendaftaran suara belum dilakukan, perangkat tidak bisa merespons perintah saya dengan benar. Untuk sementara waktu, mari kita pilih opsi off terlebih dahulu agar kita bisa melanjutkan proses berikutnya tanpa hambatan. Nanti, setelah saya mendaftarkan suara saya, fitur ini diharapkan dapat berfungsi normal seperti seharusnya. Oke, ya klik lanjutkan, dan sekarang pertama-tama kita perlu mengatur suara kita. Jadi sekarang kita hanya perlu mengucapkan frasa-frasa yang terlihat di layar. Hai Siri, bagaimana cuacanya? Hai Siri, bagaimana cuacanya? Hai Siri, kirim pesan. Hai Siri, atur timer selama 3 menit. Hai Siri, tunjukkan arah pulang. Hai Siri, putar musik. Oke, sekarang klik selesai, dan sekarang semuanya telah berhasil didaftarkan. Sekarang ketika saya mengucapkan frasa ini, Hai Siri, Anda bisa melihat bahwa Siri telah aktif. Jadi semuanya berjalan lancar. Sekarang berkat Siri kita bisa melakukan banyak hal. Anda bisa melihat contohnya di layar, frasa-frasa tersebut. Jadi misalnya kita bisa bertanya pada Siri tentang cuaca, atau bagaimana cara menuju suatu tempat. Misalnya kita bisa memintanya untuk mencari sesuatu di Google karena kita butuh mendapatkan informasi. Mari kita coba. Pertama, mari kita coba mengatur alarm dari jarak jauh dan meminta Siri melakukannya untuk kita. Jadi mari kita aktifkan dia dulu. Hai Siri, atur alarm pada pukul 3 sore dan beri nama belanja kebutuhan pokok. Baiklah, terima kasih Siri. Oke, kamu bisa lihat di sini di bagian atas layar bahwa alarmnya sudah berhasil diatur, tapi mari kita cek. Apakah benar?
Kamu bisa lihat bahwa alarm pukul 3 sore dengan nama belanja kebutuhan pokok sudah aktif. Jadi semuanya berjalan seperti seharusnya. Sekarang mari kita coba hal lain. Masih menggunakan Siri, mari kita coba menanyakan tentang cuaca. Misalnya di New York. Hai Siri, bagaimana cuaca di New York saat ini? Terima kasih Siri. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita sudah mendapatkan jawabannya. Saat ini suhunya 12 derajat. Jadi itulah contoh bagaimana kamu bisa menggunakan Siri. Tentu saja masih banyak hal lain yang bisa dilakukan, tapi akan aku serahkan padamu untuk menemukan fitur-fitur tersebut. Selanjutnya, mari kita buka pengaturan. Sekarang kita tinggalkan Siri dulu, karena selanjutnya di bagian ekstensi misalnya kita punya ChatGPT. ChatGPT adalah bot AI dan kita juga bisa menanyakan apa saja yang kita inginkan kepadanya. Kita akan mendapatkan jawaban darinya. Kita bisa mencari berbagai hal di internet. Saya akan tunjukkan caranya. Pertama, klik pada gunakan ChatGPT dan kita perlu mengaturnya. Klik berikutnya lalu klik aktifkan dan kamu juga bisa masuk ke akun ChatGPT-mu. Ini sepenuhnya gratis. Kamu tidak perlu membayar apapun. Tapi kamu harus membayar jika ingin menggunakan ChatGPT Plus. Jika kamu mengklik itu, kamu harus membayar langganan bulanan, dan saat ini, dalam kasus saya, harganya ditampilkan dalam zloty Polandia. Untuk di Amerika Serikat, dalam dolar, harganya sekitar $25 per bulan, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita juga bisa mengunduh ChatGPT sebagai aplikasi tersendiri. Kita bisa klik buka seperti ini saja. Sekarang mari kita tunggu sebentar, klik lanjutkan, dan sekarang seperti yang kamu lihat kita punya chat sementara. Kita bisa mengetik kalimat kita secara manual seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita bisa mengetik apa saja. Di sini dia bahkan bisa entah bagaimana mengerjakan PR kita atau mencari berbagai informasi yang kita perlukan. Jadi mari kita coba lakukan sesuatu dengannya. Dan juga mari kita gunakan perintah suara untuk memudahkan prosesnya. Misalnya kita ingin tahu siapa sebenarnya atau tidak, kapan iPad pertama kali keluar ke pasaran. Diciptakan oleh Apple dan kita seharusnya mendapatkan jawabannya. Jadi mari kita coba tanyakan pertanyaan itu ke ChatGPT. Tapi pertama-tama kita juga perlu memiliki akun dan sekarang kita perlu menggunakannya. Mari klik lanjutkan dan dalam kasus saya akan menggunakan akun Apple. Sekarang saya perlu masuk menggunakan kode sandi. Oke. Baiklah. Sekarang, mari kita tunggu sebentar karena proses ini memang perlu waktu untuk memuat. Terkadang, proses pemuatan bisa memakan waktu beberapa detik, jadi harap bersabar. Oke, setelah proses pemuatan selesai, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan sekarang mari kita ajukan pertanyaannya dengan hati-hati. Klik tombol izinkan untuk melanjutkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan iPad pertama kali dibuat oleh perusahaan Apple? Hey, saya sudah siap untuk mulai, dan saya harap Anda juga sudah siap untuk mengikuti langkah-langkah berikutnya bersama saya. Saya tidak mau itu. Saya tidak ingin melakukan hal tersebut karena itu bukan yang saya perlukan saat ini. Kapan iPad pertama kali dibuat? Saya ingin mengetahui kapan tepatnya perangkat iPad pertama kali diperkenalkan ke publik oleh Apple. Tidak, saya perlu mengakses mikrofon pada perangkat ini karena saya ingin menggunakan fitur suara atau melakukan perekaman audio. Tapi, saya masih penasaran, kapan iPad pertama kali dibuat oleh Apple? Saya ingin tahu lebih lanjut tentang tahun berapa Apple pertama kali merilis iPad ke pasar dunia. Oke, dan seperti yang bisa Anda lihat, kita sudah mendapatkan jawabannya. Tentu saja ini hanya salah satu contoh sederhana bagaimana kita bisa menggunakan ChatGPT. Ia bisa melakukan jauh lebih banyak lagi, tapi saya serahkan kepada Anda untuk mencari tahu apa saja yang bisa Anda lakukan dengannya. Selain itu, jika Anda mau, Anda bisa mengirimkan gambar dari galeri Anda, cukup klik tombol plus. Anda bahkan juga bisa membuat gambar. Anda bisa memilih opsi berpikir sehingga ChatGPT akan berpikir sedikit lebih lama, tapi kita akan mendapatkan jawaban yang lebih baik. Mari kita coba kirimkan sebuah gambar dari galeri kita. Mari kita berikan akses penuh kepadanya. Dan misalnya, mari kita kirim foto ini. Mari kita pilih itu. Kita juga bisa menambahkan deskripsi. Jadi kita bisa memintanya untuk menghasilkan foto yang mirip, misalnya seperti ini.
Jadi mari kita lakukan itu. Mari kita lakukan. Oke, mungkin seperti itu. Mari kita kirim. Dan saya rasa ini akan selesai dalam beberapa detik. Mungkin akan memakan sedikit waktu karena seperti yang kita tahu dia perlu menghasilkan fotonya. Sampai jumpa setelah selesai. Oke, sekarang fotonya sudah dihasilkan. Kamu bisa lihat bahwa hasilnya sangat mirip, tapi kali ini bukan rubah melainkan monyet. Tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa menyimpannya di galeri. Jadi semuanya juga berjalan dengan sukses. Saya juga sangat merekomendasikan untuk mencoba ChatGPT sendiri. Tentu saja ingat bahwa ini tidak hanya tersedia di iPad. Kita juga memilikinya di PC, Android pada dasarnya di hampir semua perangkat. Oke, mari kita kembali ke Apple Intelligence dan Siri. Itu tadi ChatGPT. Saya sudah menunjukkan cara memperbaruinya. Hal keren lainnya adalah kemungkinan menggunakan ChatGPT dan Apple Intelligence di aplikasi catatan. Misalnya untuk memperluas tulisan-tulisan. Contohnya, mari kita buat catatan baru, folder baru, catatan baru. Dan sekarang saya tidak ingin menggambar, tapi hanya ingin mengetik saja. Oke, sekarang Anda bisa lihat di sini kita punya icon ini, kita bisa klik itu, dan kita punya alat tulis. Ini adalah AI, dan sekarang kita punya fitur-fitur seperti fungsi pemeriksaan tata bahasa, menulis ulang. Ya, kita bisa membuat teksnya lebih ramah, lebih profesional, kita bisa merangkumnya, meringkasnya, memilih poin-poin penting, mengedit, membuatnya menjadi daftar, bahkan membuat tabel. Jika Anda klik pada Compose, ya Anda bisa membuat tulisan dengan bantuan ChatGPT. Jelaskan apa yang ingin Anda tulis dan ChatGPT akan membuatkannya untuk Anda. Jadi, mari kita gunakan fungsi itu terlebih dahulu, cukup ketuk saja, dan sekarang misalnya kita ingin membuat artikel tentang sejarah mobil, penemuan indah yang digunakan semua orang ini, jadi mari kita katakan pada ChatGPT untuk melakukannya. Jadi silakan tulis artikel tentang sejarah mobil, lalu kirimkan hasilnya. Dia perlu menghasilkan artikelnya terlebih dahulu, jadi proses ini akan memakan sedikit waktu, tapi Anda cukup bersabar saja. Baik, Anda bisa lihat bahwa prosesnya masih berjalan, dan kita sudah punya artikel yang bagus. Mari kita tunggu sampai proses pembuatan artikelnya benar-benar selesai sepenuhnya, sehingga semua bagian artikel telah diproses dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Oke, di sini, di sisi kiri layar Anda bisa melihat beberapa saran atau rekomendasi mengenai hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan teks ini, seperti mengedit, menyalin, atau menerjemahkan sesuai kebutuhan Anda. Namun, untuk saat ini, mari kita tutup panel saran tersebut terlebih dahulu, lalu pilih seluruh bagian teks yang telah dihasilkan. Ya, seperti itu. Oke, sekarang mari kita pilih icon AI. Sekarang Anda bisa mendeskripsikan perubahan yang Anda inginkan, tapi mari kita gunakan fitur lain. Misalnya, mari kita buat artikelnya lebih profesional. Prosesnya akan dihasilkan lagi, jadi kita perlu menunggu. Oke, jika Anda ingin menyimpan, klik tombol ini. Dan sekarang, mari kita coba, misalnya, pendekkan sedikit teksnya. Jadi mari kita coba untuk mempersingkat teksnya, lalu kirimkan, dan hasilnya akan dihasilkan lagi oleh sistem. Ya, ini memang jauh lebih singkat daripada sebelumnya. Jika Anda ingin menyimpannya, silakan tekan tombol ini. Prosesnya cukup mudah, jadi begitulah cara Anda bisa menggunakan fitur ini dengan praktis dan sederhana. Penulisan dengan AI. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah playground. Ya, cukup buka, klik lanjutkan. Dan sekarang di sini kita bisa mendeskripsikan sebuah gambar atau menambahkan saran dari daftar ini, dan misalnya membuat foto AI kita sendiri. Mari kita deskripsikan gambar yang ingin kita buat. Jadi misalnya seekor kucing di atas papan selancar di pantai, seperti itu. Baiklah, mari kita kirim. Oke, kamu bisa lihat bahwa gambarnya sudah dibuat. Tentu saja kita juga bisa menambahkan lebih banyak hal, lebih banyak saran ke foto ini.
Jadi misalnya, kita tambahkan menjadi kucing astronot. Dan kamu bisa lihat sekarang dia memakai baju astronot. Benar-benar keren, mari juga kita kasih dia topi baseball. Oke. Seperti yang bisa kamu lihat, topi baseball itu juga sudah berhasil dibuat dan dipasangkan dengan baik. Jika kamu mau, kamu juga bisa menempelkan foto lain dari galeri kamu sendiri ke dalam gambar ini. Mari kita coba lakukan sesuatu yang menarik dengan foto tersebut. Dan mari kita gunakan fokus yang tadi saya gunakan sebelumnya, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi sekarang kita sudah menggabungkan rubah dan kucing, hasilnya benar-benar keren. Jika kamu ingin menyimpannya, klik tombol ini. Oke. Saya pikir itu seharusnya sudah tersimpan di galeri kita atau mungkin belum, tapi biar saya cek dulu dengan cepat. Tapi pertama-tama saya harus mencari galerinya. Oke, ini dia. Oke, belum tersimpan. Klik di sini. Oke, lalu klik simpan gambar. Kamu bahkan bisa melihat bahwa di kasus saya sudah punya beberapa karakter yang dibuat. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.